Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Holili dan teman-teman IBF Mojokerto. Saya ini kan sebenarnya materi Mas Holili, apalagi mau tidur malam Mas Holili. Eh, saya mikir, masa dikasih materi berat kayak gini mau tidur, nanti tiba-tiba malam nggak bisa tidur Mas Holili. Jadi saya pengen diskusi saja, diskusi santai ya, izin saya diskusi santai aja. Mungkin lebih banyak tanya jawab Mas Lili, tanya jawab lebih eh, apa study case ya. Teman-teman kalau misalnya ada masalah bisa kita diskusikan. Nggak harus nunggu saya selesai, bisa langsung chat di apa itu di room atau angkat tangan resen. Nggak apa-apa nanti langsung diputus saja nggak apa-apa kalau teman-teman mau bertanya. Saya mencoba untuk menjelaskan materi ini, saya coba untuk seringan mungkin ya, seringan mungkin. Biasanya pulang-pulang dari workshop finansial literasi itu biasanya kepalanya anget misalnya atau panas kalau finansial literasi ini. Soalnya bicara tentang duit, bicara tentang angka-angka yang mana itu eh, angka saja duitnya nggak ada, biasanya gitu, biasanya nggak tahu benar apa enggak ya. Biasanya bisnisnya teman-teman, biasanya kelas UMKM itu biasanya eh, omsetnya gede, ya, profitnya gede. Problemnya biasanya lo duitnya kok nggak ada. Ya. Ini sering saya jumpai di teman-teman. Mana duitnya? Padahal profitnya gede, kok nggak ada uangnya, cashnya juga nggak ada. Ternyata mereka nggak memahami, belum memahami tentang eh, memahami tentang bahasa bisnis atau memahami uang itu larinya kemana-kemana itu mereka belum memahami. Oleh karenanya IBF itu punya workshop namanya finansial literasi, yang mana ini artinya itu melek keuangan. Kita berbisnis itu bicaranya itu tentang uang, angka-angka itu. Oleh karenanya kita harus melek tentang keuangan, tentang laporan keuangan. Oke, Mas Lili bisa next lanjut slide selanjutnya lagi. Nah, saya memilih yang ini tema Grow Your Business and Make More Money. Eh, Sebelumnya, laporan keuangan itu adalah bahasa bisnis ya. Ibarat kita itu bisnis itu permainan, misalnya games atau sepak bola, itu kita harus memahami bahasa-bahasa sepak bola. Contoh misalnya kalau sepak bola gitu, sepak bola ada red card, ada yellow card, ada offset. Itu mungkin kita paham karena kita sering bermain atau sering lihat sepak bola. Tapi bayangkan kalau misalnya itu kita masih anak-anak, masih usia berapa ya? 5 tahun misalnya, atau dalam berbisnis baru 5 tahun. Apa itu red card, apa itu yellow card, apa offset itu, apa itu penalti, mereka mungkin bisa jadi belum paham gitu, belum tahu apa istilah tersebut. Nah, berbisnis juga sama. Mungkin ketika bisnisnya itu usianya masih anak-anak, ya, anak-anak belum dewasa, belum remaja, ya. Mungkin istilah-istilah berbisnis itu, istilah-istilah bahasa bisnis mungkin belum dipahami juga oleh mereka. Apa itu profit, apa itu net profit, NPM, apa itu net profit margin, apa itu operating cash flow, apa itu financing cash flow, macam-macam lah. Nah, ibarat seperti anak kecil itu yang baru belajar tentang sepak bola. Sama ketika UMKM itu baru memahami bahasa-bahasa bisnis.
Oleh karenanya itu, walaupun misalnya bisnis kita itu masih usianya 1 tahun, 2 tahun, tapi kita harus memahami bahasa bisnis tersebut, istilah-istilah, ya, istilah-istilah apa itu laba, apa itu rugi, apa itu arus kas, apa itu neraca atau posisi keuangan. Nah, ini kita harus memahaminya. Intinya kalau kita mau bermain, ya, main sepak bola, kalau ingin memenangkan pertandingan tersebut, permainan tersebut, maka kita harus paham bahasanya, istilah-istilah. Sama seperti bisnis, kalau kita mau memenangkan permainan bisnis ini, mau menang, ya kita harus paham tentang bahasa-bahasa bisnis. Ya, rasio-rasio itu harus kita pahami juga. Kalau ingin menang ya, tapi kalau nggak ingin menang ya, ya sudah nggak usah dipahami, nggak apa-apa. Kalau ingin menang. Oke, jadi dengan laporan keuangan itu dapat menumbuhkan bisnis Anda dan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, lebih besar lagi dibanding saat ini. Next, Mas. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak apa-apa, dipotong dulu. Dikit-dikit paham daripada banyak tapi salah paham. Mas Holili, ada yang bertanya? Kalau enggak, kita lanjut. Oke, teman-teman. Ada yang bertanya? Next ya. Baik. Oke, istilahnya Pak Epi itu uh, great operator get tired, great business owner get rich. Jadi artinya apa? Maksudnya uh, kalau kita mengoperasikan terus lama-lama dalam berbisnis lama-lama kita juga akan capek. Tapi kalau kita uh, bermain sebagai business owner maka kita akan mendapatkan kekayaan. Jadi bagaimana caranya agar bisnis saya cepat besar sehingga saya kaya, atau apa yang dilakukan orang-orang itu sehingga bisnis mereka menghasilkan profit dan cash flow yang membuat mereka menjadi besar dan kaya. Nah, ini Anda mau bermain yang mana? Ya, apakah yang satu atau yang kedua? Saya pernah nanya sama Pak Edi ya, bisnis itu ada dua, ada bisnis cash flow. Beliau membagi ada bisnis cash flow, satunya bisnis valuasi. uh, Mana yang Anda pilih? Apakah bisnis cash flow atau bisnis valuasi? Jawabannya beliau itu dua-duanya, dua-duanya harus dijalankan. Kalau misalnya uh, kita misalnya hanya bisnis cash flow, mungkin menjadi rich itu akan lama. Begitu pula kalau misalnya kita hanya berbisnis main di valuasi saja, tapi nanti fundamental dan lain-lainnya belum paham. Makanya oleh karenanya beliau menjawab dua-duanya itu benar, dua-duanya bisa dijalankan. Beliau posisi sekarang ya, Pak Epi polisi dengan posisi sekarang yang berbisnis valuasi karena beliau sudah memahami tentang bisnis cash flow. Oleh karenanya beliau bermain valuasi, tapi tidak meninggalkan juga bisnis yang bisnis cash flow-nya, bisnis valuasi. Nah, ini mana Anda mau mazhab yang mana? Yang jangka pendek atau jangka panjang? Oke, next. Uh, Bisnis ya, bisnis itu tidak jauh dari ini. Jadi prinsipnya adalah ultimate blueprint adalah apa yang Anda miliki, yaitu aset yang Anda miliki, gimana caranya itu menghasilkan sales, menghasilkan penjualan. Dari penjualan ini bagaimana dia bisa menghasilkan profit. Dari profit ini dikonversi lagi menjadi cash. Apakah bisa bisnis itu hanya ngejar omset saja? Ya bisa saja, tapi rata-rata itu nggak akan survive kalau hanya ngejar omset saja. Apakah bisnis itu cukup hanya mengejar profit? Ini yang banyak terjadi pada UMKM. Mereka sangat puas sekali dengan omset dan profit, namun cashnya selalu berantakan. Ya. Padahal ultimate blueprint bisnis adalah konversi yang terakhir adalah tentang produktivitas, yaitu tentang cash. Gimana caranya profit atau laba ini bisa kita ubah menjadi cash. Cash itu uang, uang cash ya, uang cash.
Dan nanti cash ini bisa berubah juga kita konversi menjadi free cash. Free cash itu nanti bisa kita jadikan untuk pembelian aset. Jadi semakin besar bisnis tersebut, ya bisnis kita, maka semakin besar aset yang kita miliki juga. Dari sini ada yang mau tanyakan? Semoga memahami ya. Oke, next Mas Lili. Ya. Tadi bicara tentang ultimate blueprint bisnis ya, ultimate blueprint bisnis. Yang harus kita pegang adalah three bottom line ini yang harus kita pegang. Apa itu? Yaitu yang tadi saya sebutkan bahwa aset itu harus menghasilkan atau menghasilkan penjualan ya, harus ini bicara tentang effectiveness your asset ya. Jadi aset misalnya Anda memiliki warung nih. Warung dulu bangun warungnya ini senilai 100 juta. Dari 100 juta ini itu kan aset ya. Asetnya apa saja? Ada gerobak, ada meja, ada kursi, ada sewa warung tersebut, macam-macam lah ya. Ada kasnya juga, ada kas, persediaan bahan dan lain-lain. Nah, itulah aset ya, harta kita. Nah, harta ini kita itu harus bisa menghasilkan penjualan, sales. Nah, ini bicara tentang efektivitas. Apakah dengan modal kita 100 juta dengan membuka warung itu berapa hasil atau penjualan yang bisa kita hasilkan dalam sebulan? Itu contoh ya. Contoh warung. Contoh dengan 100 juta, aset yang kita miliki 100 juta, itu bisa menghasilkan sales misalnya, sehari misalnya 1 juta misalnya. Berarti omset dalam sebulan, ya salesnya dalam sebulan, maka menghasilkan 30 juta. 30 juta. Ini contoh. Aset 100 juta menghasilkan sales 30 juta. Dari sales ini mendapatkan profit berapa? Ya, mendapatkan profit berapa? Jadi ngomongin aset menjadi sales, sales menjadi profit. Nah, dari yang omset tadi 30 juta, dia menghasilkan profit berapa persen? Berapa rupiah? Contoh kalau misalnya bisnis kuliner ya, gross profit mungkin 50%. Jadi kalau misalnya omset 30 juta, maka bisa jadi gross profitnya 15 juta. Jadi aset 100 juta, kemudian salesnya 30 juta, profitnya 15 juta. 15 juta. Dari 15 juta profit nggak berhenti sampai profit, tapi dilanjutin menjadi cash. Dari 15 juta, profit 15 juta, kita mendapatkan cash berapa rupiah gitu. Berapa rupiah? Apakah sejumlah 15 juta juga atau mungkin bisa lebih atau malah kurang. Nah, inilah seninya dalam berbisnis. Kita harus pintar-pintar mengelola keuangan, uang kita. Contoh 15 juta. Saya ngomong tentang nggak punya piutang deh. Nah, nggak punya piutang. Berarti profit 15 juta, maka dia bisa menghasilkan cash 15 juta. Ini kalau nggak ada piutang. Kalau misalnya semuanya 0,000. Tapi kalau biasanya yang sering terjadi adalah berbisnis dengan profit 15 juta, ternyata cashnya cuma 5 juta. Ini ya, 5 juta. Loh, tapi kok di kantong atau di apa itu di laci cuma 5 juta uangnya, padahal profit kita seharusnya 15 juta. Nah, di situ kan ada macam-macam, ada bisa jadi dari biaya-biaya atau juga biasanya larinya kepada persediaan. Persediaan. Biasanya yang UMKM nggak menyadari bahwa profitnya itu dipakai untuk persediaan, menambah persediaan. Yang awalnya persediaan senilai 20 juta dengan profit 15 juta, bisa jadi persediaan dia pulaan lagi di bulan kedua adalah bisa jadi 30 juta atau 25 juta. Artinya persediaannya berkembang karena profit nih dan warungnya rame nih, sehingga dia menambah persediaannya semakin banyak. Yang akhirnya pada akhirnya mereka rata-rata, loh kok cashnya kok cuma 5 juta.
atau 3 juta padahal seharusnya profit kita 15 juta itu. Atau bisa juga cashnya itu lebih besar dibanding profit, bisa juga. Bisa juga. Contoh misalnya tadi aset 100 juta, salesnya 30 juta, profit 15 juta, tapi cashnya ada 30 juta. Nah, bisa nggak kayak gitu? Pertanyaannya. Jawabannya bisa, bisa. Bisa jadi, bisa jadi ya. Karena bisnisnya sudah mulai tumbuh di bulan kedua, kemudian si supplier itu, oh ini bakal rame warung ini. Udah deh, aku kasih pinjemin atau kasih tempo misalnya. Jadi dengan tempo misalnya 1 bulan atau 2 bulan supplier itu, maka itu bisa menjadikan cash kita bertambah lebih besar dibanding sebelumnya, lebih besar dibanding profit kita. Yang tadi tulisannya 15 juta profitnya, tapi cashnya 30 juta. Jadi bisa jadi uang 30 juta itu sebagian dari laba, sebagian dari uh, hutang dagang yang dipinjemin oleh si supplier. Ya, jadi seperti itu. Jadi three bottom line ini bicara tentang efektivitas antara aset menjadi sales, kemudian efisiensi adalah gimana sales itu bisa menghasilkan profit. Jadi ini bicaranya operation. Kemudian dari profit itu menjadi cash, itu bicara tentang productivity. Nah, inilah uh, three bottom line yang harus selalu kita pegang. Ini prinsip dalam berbisnis. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, ini pertanyaan penting untuk bisnis Anda. Nomor 1, seperti apa effectiveness, efisiensi, dan productivity bisnis Anda dari waktu ke waktu? Apakah efektivitas kita dan efisiensi produktivitas kita itu semakin turun atau cenderung semakin naik? Oleh karenanya kita harus punya laporan keuangan atau catatan-catatan. Bisa dari day by day, tapi ribet nanti kalau dari hari ke hari. Bisa bulan ke bulan, antar bulan, atau lebih, atau triwulan, atau semester, atau mungkin tahunan. Nah, ini harus kita bandingkan. Apakah trennya ini tren turun atau tren naik? Nah, ini harus ada pembandingnya. Nah, kalau turun penyebabnya apa? Kalau naik penyebabnya apa? Kalau naik apa yang harus kita lakukan? Kalau turun apa yang harus kita lakukan? Ini semua harus ada kita harus memahami tentang tren dari bisnis kita. Yang kedua, apakah ada yang bisa kita lakukan untuk menaikkan sales dengan menggunakan aset yang ada atau menurunkan jumlah aset tanpa mengurangi sales yang kita peroleh? Ini yang kedua itu uh, misalnya, apakah dengan aset yang ada, tadi asetnya 100 juta misalnya, membuka warung itu, apakah dengan aset yang hanya tetap ya, tahun pertama itu adalah 100 juta, tahun 2 100 juta, mungkin bisa jadi turun malahan ya asetnya, karena ada depresiasi, ada penyusutan, ada amortisasi, itu juga biasanya aset akan turun. Apakah dengan turunnya aset itu, apakah masih bisa menaikkan salesnya kita? Kalau bisa itu maka lebih baik. Jadi kita mainkan di situnya. Gimana aset mungkin akan turun, tapi salesnya mungkin sama atau lebih baik, lebih tinggi. Mungkin juga bicara tentang profit juga. Yang ketiga, apakah aset dan sales telah secara efektif dan efisien menghasilkan profit yang maksimal. Ini tadi yang barusan saya sampaikan. Apakah aset sales ini sudah efektif dan efisien untuk menghasilkan profit yang maksimal? Kalau belum, gas saja. Ini kita harus berpikir lebih jernih apa yang harus kita lakukan. Gitu Mas Lili. Ini ada pertanyaan kayaknya, Mas Lili. Bisa dibacakan Mas Lili? Baik. Dari Bapak Musti Al-Farabi, bagaimana cara mengetahui bahwa profit yang saya hasilkan benar-benar sehat, bisa dicairkan jadi cash flow, bukan sekedar angka di laporan atau dalam konteks UMKM? Apa langkah pertama paling sederhana untuk meningkatkan efektivitas aset agar sales naik tanpa harus nambah modal?
Terima kasih Pak Mustik Al-Farabi. Hmm. Ya, kayaknya Pak Mustik sendiri bisa menjawab ini. Bagaimana cara mengetahui bahwa profit yang saya hasilkan benar-benar sehat, bisa dicairkan jadi cash flow, bukan sekedar angka di laporan. Artinya cashnya itu jadi free cash ya, kalau saya pahami ya. Bagaimana caranya profit jadi benar-benar sehat? Ya, dipastiin. Jadi eh, apa itu? Biasanya perusahaan atau bisnis sehat atau tidak itu bisa dilihat dari OCF-nya, operating cash flow. Operating cash flow ini kita Pak Mustek misalnya Pak Mustek bisnis rumah madu dengan profit berapa Pak Mustek? 500 juta. 500 juta misalnya, 500 juta sebulan Pak Mustek ya. Amin. 500 juta sebulan. Eh Cashnya segitu. Kemudian pertanyaannya dilihat, apakah profit sekian segitu itu apakah berasal dari operating cash flow atau misalnya cashnya ya ada 500 juta. Apakah berasal dari operating cash flow atau berasal dari financing cash flow atau berasal dari investing cash flow. Ini yang harus dipastikan. Kalau misalnya cash yang didapatkan itu berasal dari profit, maka itu sehat bisnisnya. Dari profit itu dari operating cash flow, dari cash yang dihasilkan dari operasi usaha. Tapi kalau misalnya cashnya itu berasal dari misalnya uh, investing cash flow, berarti Pak Musik barusan jual aset, bisa jadi, bisa jadi jual aset apa ya, kebunnya sebagian. Dulu belinya 1000 meter harga 100 juta dijual 500 juta. Nah, ini kan jual aset. Jadi dapat cash 500 juta. Ini contoh ya Pak Mustik ya. Eh, Kemudian atau berasal dari financing cash flow. Financing cash flow itu apakah Pak Mustik uangnya 500 juta ini didapatkan dari pinjaman bank atau dari investor atau dari mana? Kalau misalnya cashnya ini ada dari financing cash flow, maka ya berarti punya hutang atau dapat suntikan baru itu. Jadi Pak Mestiknya. Jadi kalau misalnya pengen tahu bisnis kita itu sehat atau tidak, bisa dilihat salah satunya bisa dilihat dari operating cash flow. Apakah tiap bulan itu OJF-nya positif atau negatif gitu. Jadi habis ini nanti ada slide tambahan ya. Ada di akhir itu gimana caranya kita itu menyehatkan bisnis kita. Nah, itu ada tombol-tombol atau button yang harus kita atau tuas yang harus kita pencet atau kita naikkan atau kita turunkan. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Mas. Ada pertanyaan Ada lagi lagi Mas Lili? ya. Ya. Apa perbedaan pembukuan arus kas, jual beli, biaya operasional dan sebagainya, kemudian dibanding pembukuan yang lebih detail seperti laba rugi, kemudian neraca, perbedaannya apa, kemudian manfaat dan pengaruhnya apa di bisnis? Ya. Ini disclaimer juga ya. Saya bukan akuntan, jadi saya alumni perikanan yang belajar laporan keuangan. Mudah-mudahan bisa menjawab apa perbedaan pembukuan arus kas, dan pembukuan lebih detail seperti laba rugi dan memakai neraca. Apa manfaat dan pengaruhnya di bisnis? Oh, gitu. Nah, oke. Saya yang saya pahami ya, laporan keuangan itu ada empat. Empat. Satu itu laba rugi, kemudian dua adalah laporan arus kas, cash flow statement. Yang ketiga posisi keuangan atau neraca. Ya. Yang keempat adalah laporan perubahan modal. Ya, ini harus yang kita miliki. Bagi UMKM misalnya awal-awal bisnis ya, laporan apa yang harus kita miliki? Minimal itu punya laporan laba rugi, ya. Minimal laba rugi. Namun lebih kuat lagi itu nanti ada neraca ditambahin lagi laporan cash flow. Karena kita bisa melihat
OCF itu di cash flow statement, dilihat dari laporan arus kas di situ. Apakah bisnis kita itu OCF-nya plus, surplus, plus atau minus. Nah, kalau minus berapa bulan terakhir kita minus terus. Nah, kalau minus terus beberapa bulan terakhir maka berbahaya. Itu bisa jadi financial distress atau terancam bangkrut bisnisnya. Jadi laporan keuangannya seperti itu. Bedanya apa? Laba rugi itu untuk apa? Bedanya apa dan manfaatnya ya. Laba rugi itu setidaknya tahu kita ini bisnisnya itu uh, laba atau rugi ya, benar ya, laba atau rugi ya, profit atau loss. Nah, kalau misalnya kita loss, kalau misalnya cashnya kita masih cukup, mau berapa lama kita bertahan, contoh ya itu, kita kembalikan ke kekuatan cash kita kalau misalnya kuat dan Anda misalnya punya keyakinan bahwa bisnis ini itu akan profit di bulan ke-6, maka nggak apa-apa, cashnya berarti dikuatin sampai bulan ke-6. Tapi kalau misalnya itu semakin turun ya, bulan pertama turun, bulan kedua semakin turun, ketiga turun kan, dan kayaknya nggak akan di bulan ke-6 itu atau ke-7 itu tetap loss, maka bisa jadi tutup lebih cepat itu lebih baik. Misal contoh ya. Oleh karenanya kita harus melihatnya dari laporan keuangan, laporan laba rugi. Kemudian fungsinya untuk manfaat dari neraca atau posisi keuangan. Neraca posisi keuangan itu dipakai untuk melihat harta kita. Harta kita itu ada berapa sih? Jadi neraca itu posisi keuangan itu kan ada tiga ya, ada tiga kolom ya. Yang kolom kiri itu adalah harta atau aset, kemudian kolom kanan atas itu liability ya atau hutang-hutang kita, yang bawah kanan bawah itu modal kita. Jadi aset itu harta sama dengan hutang plus modal. Nah, ini fungsinya neraca tersebut. Antara aset harta kita tadi itu harus balance dengan antara hutang dan modal kita. Ya, ini untuk apa fungsinya? Untuk mengetahui oh harta kita ini dari waktu ke waktu apakah naik atau semakin turun ya. Untuk melihat aset kita, apakah aset kita itu semakin hari atau semakin bulan atau tahun itu apakah bertumbuh atau tidak. Inilah fungsinya atau manfaat dari neraca atau posisi keuangan. Kemudian arus kas. Arus kas buat apa laporan arus kas? Itu meyakinkan kita, memastikan kita uang yang kita keluar masukkan itu untuk apa sih? Apakah untuk operating atau untuk investing atau untuk financing. Jadi contoh misalnya, operating berarti uang kas kita ya keluar itu untuk operasional bisnis atau operasional perusahaan, entah itu untuk gaji, BBM, untuk listrik, dan lain-lain. Ini yang kaitannya sama operasional bisnis atau untuk persediaan, kulaan, barang itu bisa masuk di OCF, di operating cash flow. Kemudian yang kedua adalah laporan cash flow itu bisa melihat apakah kita itu mau investasi mesin baru atau investasi gudang baru atau apa, yang mana dengan laporan ini kita tahu misalnya waktunya kita mau ekspansi atau tidak, disinilah kita posisinya untuk melihat ICF-nya itu, investing cash flow-nya. Apakah kita uang kita itu kuat untuk berinvestasi lagi atau tidak. Itu dilihat dari investing cash flow. Yang ketiga adalah financing cash flow. Jangan-jangan cash kita itu selalu ada karena ternyata kita itu tiap bulan atau apa sebenarnya OCF-nya minus, tapi kok uangnya selalu ada bahkan berkembang lebih besar. Oh ternyata karena kita rutin financing ke bank, itu juga bisa. Yang seharusnya ketika ke bank financing cash flow seharusnya untuk investasi dipakai untuk operating. Nah ini bahaya juga, bahaya. Lama-lama bisnisnya nggak sehat. Apakah boleh? Sesekali mungkin bisa jadi boleh. Tapi kalau misalnya secara jangka panjang seharusnya hutang produktif untuk investasi itu untuk ekspansi ini dipakai untuk operasional, berarti bisa jadi operasionalnya ini sebenarnya minus, OCF-nya min. Nah ini
nggak sehat untuk perusahaan. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab dan sedikit memahami ya teman-teman ya. Kalau mau didiskusikan lagi enggak apa-apa soal ini. Kita Mas Lili. Siap, siap, Mas Diki. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya? Mudah-mudahan bisa membayangkan ya Lili. Kalau pengen jelas nanti di kelas lah, Beehive nanti ya. Saya, betul-betul. Oke, next. Mas, ada 4 lagi. Mumet Mas, waduh ya mumet memang. Malam-malam kok membahas tentang keuangan. Saya juga mumet. Mudah-mudahan bisa difahami lah. Oke, saya lanjut yang keempat. Apa pertanyaan penting untuk bisnis ya? Empat, apakah profit kita maksimalkan dengan mengurangi biaya-biaya? Ya. Apakah bisa profit kita itu dimaksimalkan dengan mengurangi biaya-biaya? Nah, ini bicara tentang efisiensi, tentang eh, apa itu dari eh, dari mana tadi sales ke profit ini bicara dengan efisiensi. Gimana caranya operasional manajemen kita itu ini bisa excellence ya, operational excellence. Gimana caranya itu dari waktu ke waktu kita bicaranya lebih hemat. Ini bicara efisiensi. Yang kelima, apakah aset sales dan profit yang ada secara produktif dalam menghasilkan cash flow yang maksimal? Jadi ini tadi blueprint bisnis, apakah kita itu benar-benar menghasilkan cash yang maksimal atau tidak? Kalau enggak, gimana caranya? Ya di otak-atik itu aja prinsipnya. Keenam, bagaimana caranya agar efektivitas, efisiensi, dan produktivitas bisa meningkat? Semuanya ditingkatkan. Asetnya meningkat, kemudian salesnya meningkat, terus apalagi profitnya meningkat, cashnya meningkat. Ya gampang kan ya? Gampang. Gimana melaksanakan eksekusinya misalnya. Apalagi ketika bisnis ekonomi nggak baik-baik saja. Nah ini teman-teman harus memahami mana yang harus Anda dahulukan. Apakah ngejar sales terus ataukah ngejar profit atau ngejar cashnya. Ya, Anda kalau idealnya adalah empat-empatnya ini naik semua. Asetnya naik, salesnya naik, profitnya naik, cashnya juga naik. Ini kondisi ideal. Namun dengan ekonomi sekarang, apakah bisa seperti itu? Nah, Anda bisa memainkan mau mana yang Anda selamatkan. Apakah mau menyelamatkan cashnya atau menyelamatkan profit atau salesnya. Nah, ini kalau saya itu mengamankan cashnya kalau sekarang. Mengamankan cash artinya saya bermain di bottom line yang bawah. Jadi kalau sales itu adalah top line, kalau profit dan cash itu di profitnya itu di bottom line. Kita ngajarnya di situ. Oke, ada pertanyaan lagi. Betul-betul. Ya. Bagaimanakah cara memastikan arus kas bisnis tetap sehat meskipun penjualan sedang turun? Terus, kapan waktu yang tepat menggunakan pinjaman atau hutang untuk mengembangkan bisnis dan bagaimana menghitung agar cicilan tidak membebani keuangan usaha? Ya, ya, ya. Ini workshop ini. Bagaimana cara memastikan arus kas bisnis tetap sehat meskipun penjualan sedang turun? Ya pasti ini aja itu. Tadi kalau misalnya jenengan sudah punya laporan arus kas itu maka lebih baik. Jadi tahu apakah bisnisnya jenengan itu OCF-nya plus atau negatif. Kalau negatif berarti lagi sakit. Tapi kalau plus itu bagus, berarti sehat itunya. Jadi OCF itu apa ya? Eh, mendapatkan cash ya bahasa sederhananya mendapatkan cash itu dari kegiatan operasional kita dari profit kita intinya itulah jadi kalau OCF-nya plus berarti kan Anda menghasilkan cash itu dari profit ya bukan pinjam orang lain atau jual aset enggak tapi dari kegiatan operasional dari profit itu kalau plus jadi bisnisnya itu sehat gimana caranya bisnis tetap sehat ya eh, blueprint bisnis itu tadi gimana salesnya ini bisa menghasilkan profit menghasilkan cash ini selalu dijaga tadi bicara tentang
profit, maka kita bisa jadi selain salesnya bisa ditingkatkan atau salesnya misalnya turun misalnya. Berarti apa yang harus bisa kita lakukan agar tetap profit? Berarti bisa melakukan efisiensi di situ. Entah itu operasionalnya diturunkan atau biasanya contoh di perusahaan saya misalnya AC dinyalain tet mulai jam 8 misalnya, 8 pagi, dimatiin tet jam 4 sore. Nah, ini kan bagian dari efisiensi di situ. Bisa jadi kita mengontrol biaya-biaya yang bisa kita kontrol. Jadi bisa turun dari situ. Jadi ketika salesnya turun, maka operasional kita sebisa mungkin itu juga diturunin agar apa? Kita bisa menjaga profit kita gitu. Oke. Jadi walaupun salesnya turun, kita berupaya operasionalnya turun. Yang dulunya misalnya fixed cost, gimana caranya jadi variable cost. Jadi salesnya ketika turun, maka biayanya juga yang awalnya itu biaya tetap bisa menjadi biaya variabel. Ini juga bisa turun. Untuk apa fungsinya? Untuk menjaga profitabilitasnya kita agar apa itu tetap kita profit, nggak sampai rugi di situnya. Jadi dengan profit itu maka operasionalnya bisnis kita bisa tercover dari profit itu. Artinya OCF-nya plus. Terus pertanyaan yang kedua, kapan waktu yang tepat menggunakan pinjaman atau hutang untuk mengembangkan bisnis dan bagaimana menghitung agar cicilan tidak membebani keuangan usaha? Di IBF itu pakai konsep ya, IBF punya konsep sendiri bahwa ada hutang baik, ada hutang buruk. Ada hutang baik, ada hutang buruk. Hutang baik itu apa? Saya bicara hutang buruk dulu ya. Hutang buruk itu apa? Hutang buruk itu dia nggak memenuhi syar'i ya, akad syariah. Kemudian yang kedua adalah dia nggak bisa membiayai dirinya sendiri. Artinya dia itu liability atau kalau bahasa konsep ekonomi secara umum dia adalah hutang konsumtif itu. Itu hutang buruk. Kalau konsepnya IPV yang hutang baik itu apa? Yang pertama adalah dia memenuhi syar'i ya. Dia nggak riba. Itu satu. Syaratnya ada dua. Yang kedua adalah dia bisa membiayai dirinya sendiri. Contoh misalnya Anda punya membeli aset, bukan membeli aset, hutang dulu ya. Anda punya pinjaman, hutang bank, hutang bank syariah misal. Hutangnya ini untuk apa? Untuk membelikan aset atau misalnya membuka cabang atau membuka gudang baru. Dengan harapan apa ketika membuka gudang baru itu menambah profitabilitas jenengan misalnya. Nah, ini dan dari profitabilitas itu ya, dari usaha yang baru atau gudang yang baru itu profitnya contoh apa ya? Langsung ini ya, teknis ya. Contoh misalnya Anda utang kur misalnya, kur di bank syariah, contoh ya, dengan pinjaman senilai 500 juta, kan plafonnya kur 500 juta ya. Dengan 500 juta, cicilan Anda itu dengan 5 tahun itu 9,6 juta. Oh, hafal ya. 9,6 juta selama 5 tahun dengan margin kurang lebih 6% ya per program kur itu programnya pemerintah. Dari 9,6 juta per bulan itu dengan pinjaman Anda mendapatkan modal tambahan ya produktif itu 500 juta. Anda buka warung misalnya, warung atau gudang. Enak contoh apa ya enaknya? Saya mobil saja deh. Dengan 500 juta saya itu bisa mendapatkan contoh misalnya dapat 2 unit kendaraan. 2 kendaraan ini bisa saya sewakan dengan menghasilkan satu kendaraan itu bisa 5 juta misalnya sewanya. Dengan 5 juta, dengan dapat 2 kendaraan, maka saya pendapatan bertambah sebesar berapa? 10 juta per bulan. Nah, dari 10 juta per bulan inilah itu saya bisa mengangsur dari pinjaman kur tadi ya 9,6 berarti masih ada selisih 400.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan hutang baik. Jadi satu adalah dia memenuhi syarat syar'i, yang kedua dia bisa membiayai dirinya sendiri.
dengan nambah hutang 500 juta, dia mendapatkan pendapatan tambahan itu sebesar 10 juta per bulan. Dengan 10 juta per bulan, dia bisa mengangsur pinjaman tersebut yang 9,6 juta. Nah, inilah yang dimaksud dengan hutang baik. Hutang baik seperti itu, maka digas saja. Ya, kapan waktu yang tepat? Ya, saat disitulah. Jadi ketika bisnis Anda itu tumbuh, itu saat yang tepat. Artinya Anda pinjam uang ya, atau nambah modal itu ketika bisnis Anda itu sedang tumbuh, bukan sedang turun. Kalau sedang turun bisa jadi uang Anda itu dipakai untuk operasional. Nah, ini bahaya kalau dipakai operasional karena dengan pinjam misalnya pinjam hutang atau apa, pastikan ada margin di situ. Ada keuntungan pemberi pinjaman ya. Contoh misalnya pasti ada margin entah itu 6% ya. Ini setara ya, setara. Marginnya 6% atau mungkin kalau hutang produktif misalnya 13%, maka Anda secara bisnis akan membayar biaya margin tersebut. Artinya menggerus profit Anda di situ. Intinya itu. Jadi kalau misalnya bisnisnya semakin turun, maka kan kegerus dengan angsuran tersebut. Karena angsurannya apa? Anda membayar marginnya yang sebesar misalnya 13% per tahun. Artinya profit Anda seharusnya itu 10 juta berkurang menjadi berkurang 1 juta. Jadi sisa profit Anda 9 juta. Artinya Anda harus berbagi profit dengan yang pemberi modal atau dalam hal ini perbankan tadi. Ini contoh ya, contoh. Jadi bagaimana menghitung agar cicilan tidak membebani keuangan usaha? Seperti itu tadi, harus lakukan hutang baik ya, good debt di situ. Artinya dia bisa membiayai sendiri, jadi nggak menjadi beban bisnis Anda yang sebelumnya. Intinya itulah. Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, open mic enggak apa-apa. Gitu Mas Lili. Baik, Mas Diki. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya sampai di sini? Monggo bisa open mic Ini atau next bisa masih chat. ada kayaknya Mas. Oh, masih ada? Masih ada. Oke, siap. Kayaknya ada. Nah inilah. Ini yang harus jenengan pahami. Uh, Otak-atik ini saja sebenarnya bisnis itu. Jadi kayak jenengan itulah seorang pilot yang ada yang lagi menerbangkan pesawat. Pesawatnya itu adalah bisnis Anda. Gimana cara menerbangkan bisnis Anda? Ya harus memahami tombol-tombol ini, tombol-tombol ini ada hijau sama merah ini. Ini ibarat kalau mau di depan itu ada badai, Anda harus tahu tombol mana yang harus diturunin, ada yang ditingkatkan yang mana. Anda mau turun ketinggian atau naik ketinggian. Misalnya di depan ada cumulus nimbus misalnya, ada awan misalnya, awan hujan badai misalnya. Anda mau turun di bawah awan itu atau naik di awan. Nah, cara menerbangkannya pesawat itu pakai tombol-tombol ini, tombol-tombol ini. Contoh ya, three bottom line. Kuncinya itu ada tiga. Satu adalah OJF, dua adalah NPM atau net income, yang ketiga adalah net income per roah ya. Jadi tiga ini yang harus kita pegang. Nah, untuk meningkatkan OJF ya, ini dalam rangka menyehatkan perusahaannya atau menyehatkan bisnis. OJF dari waktu ke waktu harus plus, harus ditingkatkan terus. Strateginya apa? Strateginya ada dua. Bisa dibundar-bundarin enggak, Mas Lili? Ada dua. Yang merah itu aset ya. Asetnya diturunin strateginya. Aset itu apa? Kan posisi keuangan atau neraca itu aset itu ada di mana? Sebelah kiri. Ini diturunin kalau misalnya ingin OJF-nya plus. Apa yang harus dilakukan? Small picture-nya adalah yang sebelah kanan atas itu. Turunin receivable ya, days ya. Jadi turunin lah apa itu lama hari ya, AR-nya, account receivable atau piutang itu turunin. Jadi contoh misalnya Anda misalnya bisnis apa ya yang punya piutang itu.
Hmm, apa Mas Lili? Eh, Nah, yang piutang itu. kendaraan, sewa mobil ya misalnya, sewa mobil. Ya, Percetakan boleh, percetakan. Contoh percetakan. Anda biasanya kan si customer itu DP dulu ya biasanya ya, DP 10%, 20%. Itu kemudian Anda kan pasti kulaan tuh bahannya, kemudian jasanya dan semuanya sampai jadi itu kan pasti ada HPP-nya di situ, ada bahannya, ada jasa tukangnya juga, itu pasti ada HPP. Kemudian Anda kirimkan bahan tersebut itu ke customer. Apakah customer, kalau misalnya customer itu sebuah instansi atau perusahaan, biasanya mereka akan memainkan TOP, turn of payment-nya. Misalnya ya, ada sebuah rumah sakit misalnya harus memiliki prosedur TOP selama 30 hari. Maka Anda dengan mau nggak mau harus mengirimkan barang jadi tersebut dan menunggu AR ya, account receivable-nya itu selama 30 hari. Baru Anda dibayar secara cash oleh customer tersebut. Nah, ini kalau pengen Anda itu OJF-nya plus ya, dinaikkan OJF-nya biar surplus, maka yang awalnya dulu itu 30 hari gimana caranya bernegosiasi itu menjadi turunin. Jadi ada tanda panah merah itu maksudnya turunin. Yang dulunya 30 hari ini diubahlah negosiasi jadi 15 hari. Contoh ya. Contoh yang bisnis yang lain misalnya customer yang lain yang biasanya 15 hari atau 14 hari gimana caranya jadi 7 hari. Yang 7 hari gimana caranya itu langsung COD. Yang COD gimana caranya itu Anda bisanya cash in advance ya. Jadi dibayar lunas dulu baru Anda bekerja atau baru menggarap. Nah, itu strategi ya small picture-nya gimana caranya itu kita dapat uang cash. Jadi pengen OJF-nya plus seperti itu. Atau yang kedua adalah inventory base ya. Kalau baru memulai, apa seharusnya satu dua fokus dari FL ini yang harus kita pegang, Pak Diki? Tidak muat. Saya lanjut sebentar ya. Inventory days ya. Ini kalau misalnya pengen OJF-nya plus ya umur persediaan barang kita itu diperpendek atau pakai strategi operasional itu adalah just in time misalnya just in time itu maksudnya 1-2 hari barangnya langsung dipakai ya jadi sesuai dengan kebutuhan just in time ini strategi dalam operasional manajemen. Dulunya inventory days-nya itu 30 hari, gimana caranya turun lagi jadi 15 hari. Semakin cepat perputaran itu semakin baik. Artinya cash Anda itu baik, bagus gitu lah. Enggak semuanya, bisa jadi Anda profitnya tinggi, tapi cash-nya enggak ada karena inventory days-nya Anda tinggi banget gitu. Lama barangnya jadi persediaan. Oleh karenanya itu diturunin dari hari ke hari itu inventory days-nya. Artinya dikuatin pada forecasting persediaan, forecasting inventory di situ. Gitu ya Mas Lili ya. Mumet enggak ya? sedikit banget, Saya Mas. jawab Mas Rizal dulu aja deh. Dibacakan Mas Lili, Mas Rizal. Oke, baik. Kalau baru memulai, apa seharusnya satu atau dua fokus dari finansial literasi ini yang harus kita pegang, Pak Diki? Biar nggak mumet. Hmm, apa ya? Ya laba rugi lah. Laba rugi itu dulu aja. Laba rugi mengamankan gimana itu OJF-nya plus terus. OJF plus itu pokoknya harus selalu menjaga cash. Ya bahasa mudanya itu kita tiap bulan itu nggak kehabisan cash. Intinya itulah. Nah, nggak sampai kehabisan cash itu kalau bisa ya, kalau bisa cash-nya itu selalu dijaga. Ada yang misalnya ya, atau bisa pakai profit first misalnya. Anda sudah tahu profitnya rata-rata 20%, dapat uang DP misalnya 20% langsung sisihkan ke rekening tertentu. Nah, ini bisa eh, lebih konservatif ya, konservatif dalam menjaga cash intinya. Jadi apa yang seharusnya fokusnya dari financial literacy? Ya jaga laba rugi sama uh, jaga cash. Intinya kita wis sederhananya wis nggak bisa mumet-mumet. Gitu Mas Lili. Terus yang lainnya
problemnya di UMKM yang mikro, khususnya mikro, itu biasanya uang bisnis sama uang pribadi biasanya campur. Ya, ini problem Betul. problem Betul Mas Diki. problem yang klasik ya, problem klasik yang biasanya uang pribadi sama usaha selalu jadi satu. Nah, ini kalau paham tentang finansial literasi ini, pisahin aja, pisahin. Pisahin dulu uang keluarga mana, uang bisnis mana, pisahin. Kemudian yang sering nggak diperhatikan adalah biaya-biaya biasanya kalau masih usaha mikro. Apa itu? Biaya listrik, misalnya usaha produksinya di rumah sendiri, listrik nggak dihitung. Atau misalnya jasanya dia riwa-riwi, itu nggak dihitung. Bisa jadi tulisan kita itu, tulisan di buku besarnya kita itu profitnya gede, karena bisa jadi itu kita belum detail dalam menulis biaya-biaya sehingga seolah-olah profit kita gede tapi cashnya habis. Bisa jadi itu malah kita rugi, bisa jadi. Kalau kita mau detail bisa jadi rugi. Biasanya terjadi sama yang usaha mikro. Itu. Jadi intinya satu itu yang tipsnya ya untuk yang usaha mikro itu bisa uang keluarga pribadi dengan usaha. Yang kedua adalah tadi hitung secara detail semuanya, secara detail semua gaji-gaji kita harus dihargai, kita harus digaji walaupun itu usaha kita sendiri. Yang sering terjadi itu kan kita dapat sisa-sisa ya dari usaha kita, dari bisnis kita. Pertanyaannya, iya kalau sisa, kalau enggak gimana? Itu pertanyaannya. Saya dulu pernah ngalamin itu, keluarga itu hanya dapat sisa-sisa, misalnya semuanya untuk usaha. Padahal kita awalnya ketika berbisnis itu kan ingin menghidupi keluarga, ingin melayani keluarga dengan bisnis. Namun ketika Anda berbisnis, kebanyakan itu keluarga yang melayani bisnis. Semuanya itu untuk bisnis. Pikirannya juga semuanya untuk bisnis. Di rumah pikirannya bisnis. Ini mengingatkan pada diri saya sendiri ya. Di rumah masih kepikiran bisnis atau perusahaan atau apa. Padahal awalnya kita tujuan pertama kali dalam berbisnis adalah untuk melayani keluarga. Jadi kalau misalnya jenengan sampai di keluar rumah, ya sudah fokus sama rumah itu aja. Gitu, Mas. Jadi kembali apa yang fokusnya ya laba rugi itu saja. Terus pisahin uang itu. Kemudian yang ketiga adalah detailkan lagi, detailkan tentang biaya-biaya. Nah, ini biaya-biaya. Biasanya termasuk penyusutan-penyusutan itu harus kita hitung. Bisa jadi selama ini profit kita gede, bisa jadi malah rugi karena kita nggak detail dalam menghitung biaya-biaya. Mungkin gitu, Mas. Baik. Oke, teman-teman. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Saya lanjut. Lanjut, ya. Saya lanjut ya. Yang gimana caranya OJF itu plus ya. Tadi strategi yang pertama adalah menurunkan aset atau harta kita. Bisa juga yang kedua adalah meningkatkan liability ya. Liability itu ada apa saja? Itu ada strateginya adalah eh, meningkatkan payable days ya. Payable days itu umurnya hutang dagang kita. Misalnya ke supplier biasanya itu bayarnya TOP-nya seminggu, negosiasi saya bayar izin 2 minggu ya gitu. Yang dulunya misalnya 1 bulan, negosiasi jadi 2 bulan. Ini contoh ya, contoh. Apakah bisa? Enggak, ada yang bisa, ada yang enggak. Ini tergantung negosiasi dengan supplier. Artinya Anda prinsipnya adalah mengundurkan itu apa ya? Eh, memperpanjang umur dari hutang dagang. Intinya itu. Jadi dengan memperlama atau memperpanjang umur hutang dagang pembayaran kita, maka kita masih bisa mendapatkan cash di situ. Artinya uang cashnya kita itu tahan dulu
sebelum apa itu untuk membayar hutang dagang. Nanti dulu ya, yang biasanya cash kita untuk bayar seminggu, ini kita undur menjadi 2 minggu contoh. Yang seharusnya 1 bulan kita undur jadi 2 bulan. Artinya kita punya cash 2 kali lipatnya seharusnya. Kalau misalnya salesnya itu tetap sama dibanding bulan sebelumnya. Gitu tentang OJF Plus ya. Untuk menyehatkannya kuncinya Berarti kalau adalah misalnya OJF punya Plus. utang itu bayarnya di akhir-akhir ya Mas Diki ya. Jangan oh utang seharusnya masih 15 hari kita bayar sekarang gitu. Cash kita malah habis gitu ya Mas. Ini gini, kalau misalnya itu kalau cashnya Anda sehat itu nggak apa-apa, bayar lebih cepat itu lebih baik. Contoh misalnya negosiasi, aku bayar lebih atau misalnya biasanya TOP 1 bulan atau 45 hari misalnya. Kalau aku sementara Anda punya uang cashnya banyak berlimpah, negosiasi di situ, negosiasi. Kalau aku bayar cash dapat potongan berapa persen nih, ya itu. Artinya ketika Anda beli cash ya, punya uang cash, kemudian beli cash, bisa jadi harganya HPP-nya itu lebih murah dibanding ketika Anda mendapatkan TOP, mendapatkan term of payment dalam 1 bulan misalnya. Bisa jadi ketika Anda bayar cash itu dapat potongan 5% contoh ya. Kan lebih baik Anda profitnya nambah 5% di situ. Ini kondisi kalau cashnya baik. Ada uang cashnya, tapi kalau cashnya itu Anda sudah kurang-kurang, ya ini adalah bernegosiasi untuk payable days-nya itu mundur. Ya. Jadi itu tanda panah hijau ke atas itu ditingkatkan itu yang 30 hari bisa jadi 45 hari, bisa 60 hari. Jadi seperti itu ya. Jadi eh, jangan semuanya disamaratakan. Kalau Anda punya cash, lebih baik bayar cash. Karena apa? Dengan cash itu menjaga hubungan baik dengan supplier. Kecuali kalau Anda lagi butuh cash. Ini bisa negosiasi. Jadi sama supplier itu tetap baik-baik saja kok. Artinya sama-sama saling menjaga, saling komitmen. Kalau misalnya sudah memang waktunya jatuh tempo, ya kita harus mengupayakan untuk membayarnya. Tuh. Gitu Mas Lili ya. Oke, terima kasih Mas Diki. Kemudian saya lanjut apa? Dilanjut apa enggak ini, Mas Lili? Lanjut lanjut. Ini teman-teman gimana teman-teman? Mas Alfa Lanjut sudah ya. masuk ya Mas Lanjut. Alfa? Enggak Masuk. apa-apa Mas Lili. Oh, masa. Alhamdulillah. Oh, Siap, alah. siap, siap. Nah, Mas ini. iPhone. Ah, itu. Oke, izin saya lanjutin ya. Kurang dua big picture. Kita selesai sampai jam berapa? 21.00. 2100. Siap. Oke. Oke, yang kedua adalah big picture-nya adalah meningkatkan net income. Strateginya ada dua juga, yaitu meningkatkan sales pastinya ya. Kita kalau mau meningkatkan profit, berarti kita kan harus meningkatkan penjualan. Nah, meningkatkan penjualan kan nggak semudah membalikkan tangan, pasti ada biaya-biaya yang timbul juga ketika meningkatkan sales. Yang kedua adalah menurunkan expenses ya, menurunkan biaya-biaya. Biaya-biaya apa saja? Contoh HPP ya, COGS, atau menurunkan MSGA. MSGA itu Marketing, Sales, General, and Administration. Jadi menurunkan biaya marketing, sales, atau biaya general affair atau operasional di situ. Jadi menurunkan ada dua ya, meningkatkan net income itu meningkatkan sales atau menurunkan biaya-biaya. Agar apa? Itu profit kita semakin meningkat. Yang ketiga adalah net income per ROA. Jadi sama ini, jadi strateginya adalah meningkatkan sales, menurunkan expense, ada tambahan adalah menurunkan aset ya. Nah, ini tadi mirip dengan yang meningkatkan OJF. Jadi di situ ada yang small picture-nya menurunkan aset adalah receivable days-nya kita turunin, jadi piutangnya kita turunin, piutang misalnya ada customer kita itu bayarnya memang lama sekali. Nah, itu bisa jadi kita untuk memperpendek
memperpendek umur pembayaran mereka, itu bisa jadi seharusnya 3 bulan. Jadi misalnya 7 hari, kita kasih diskon aja. Misal ya, contoh. Untuk apa? Untuk mendapatkan cash. Atau yang kedua, inventory days-nya itu diperpendek. Dan yang ketiga adalah fixed asset turnover. Ini apa itu? Aset tetap yang kita miliki itu harus kita tingkatkan terus. Itu three bottom line yang harus kita jaga. Jadi kuncinya adalah dalam berbisnis, ya tombol-tombol ini yang harus kita pahami. Gitu Mas Alfa, Mas Lili. Baik, terima kasih Mas Diki. Teman-teman di sini apakah ada yang ditanyakan atau mumet? Ya, ini finansial literasi ya. Ini merupakan dashboard yang perlu dijaga supaya nanti bisnisnya bisa terbang. Gitu Mas Diki ya. Ya, siap. Oke. Baik, ini ada beberapa hal yang mau disampaikan sama Mas Alfa, Mas Diki, yaitu tentang kegiatan-kegiatan di Mojokerto. Monitor Mas Alfa. Oke. Cek sound Mas Alfa. Halo, halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wah, terima kasih ini untuk Pak Diki ya. Ini sudah terakhir ini Mas ya. Sudah terakhir. Sudah Mas. Itu ya, saya tutup ya. Setelah itu Mas Alfa ya. Baik. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki. Ilmunya mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan insight yang bisa diterapkan dalam bisnis. Amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah. Mas Diki ini sangat menarik sekali ya. Karena saya kira sangat jarang sekali nih ada apa kita membangun sebuah, mohon maaf ini sebentar ya. Oh ya, ini Mas Diki. Saya kira sangat menarik karena masalah keuangan yang memang sangat sekali jarang dibahas, bahkan menjadi hal-hal yang tabu. Nah, pertanyaannya sangat sederhana, Mas Diki. Ya, pertanyaannya eh, seberapa pengaruhkah finansial literasi kita sebagai pebisnis ini belajar keuangan? Lalu manfaat seperti apa yang hingga Mas Diki rasakan sampai bisa membuat PT DAS sampai di titik sebesar ini? Nah, mungkin bisa dijawab Pak Diki, bisa dibantu. Iya, oh selesai berarti. Iya, apa ya yang saya pahami di belajar di IPF itu ya tentang finansial literasi ini. Saya ingat 2015 saya belajar Mas. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 9 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu. Saya ingat di tempatnya Mas Rizal, di kantornya Mas Rizal di Ruko itu dari Mer Surabaya itu, saya belajar eh, tentang ini. Jadi How to be Free itu bicara tentang bahasanya itu ilmu agama, kemudian financial literasi ini belajar matematika, kemudian ada business mastery itu bicara tentang bisnis. Nah, tiga ini yang harus dikuasai oleh kita sebagai bisnis. Salah satunya yang paling dasar adalah tentang keuangan. Karena keuangan ini adalah bahasa bisnis. Dimanapun kita berada, Anda bisnis di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia, di luar negeri, itu semuanya satu bahasa ya. Contoh kita bahasa internasional adalah eh, bahasa Inggris ya, kita kesepakati. Tapi kalau bisnis itu semuanya sepakat bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa keuangan ya. Nah, oleh karena itu Anda misalnya mau membeli bisnis di luar negeri yang
pasti bahasa yang digunakan adalah bagaimana laporan keuangan tersebut. Dari laporan keuangan itu adalah itu bahasa bisnis yang menggambarkan bahwa bisnis ini sehat, sakit, atau ICU atau rawat jalan atau gimana ya dari laporan keuangan ini. Oleh karenanya sangat penting dengan laporan keuangan ini jurusan apapun Anda dulu belajar atau misalnya enggak sekolah pun minimal Anda bisa memahami bahasanya bahasa keuangan intinya, bahasa finansial literasi. Walaupun bukan basicnya akuntan. Saya bukan orang akuntan, dulunya orang jurusan perikanan, tapi mau nggak mau karena berbisnis, maka saya harus belajar tentang ilmu keuangan di situ. Dan teman-teman juga monggo harus menguasai ilmu keuangan. Marketing iya, tapi keuangan juga iya. Karena dengan keuangan bisa menyelamatkan atau menyehatkan perusahaan Anda. Gitu, Mas. Oke, baik. Yang lain bisa di mute, Pak Moderator. Halo, Nah, oke. apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Oke, Oke Pak Khalil. Nah, ini memang apa? IIBF Mojokerto, ya kan? Ini sangat berbahagia sekali karena kita sudah mendengar jika kita memang mau berbisnis. Halo, apakah suara? Ya, oke. Halo, Oke, jelas? jelas. Oh, jelas Mas ya? Jelas. Jelas. Ya. Nah, kalau dalam kesimpulannya memang dalam berbisnis itu amat sangat penting ya, finansial, ilmu tentang masalah finansial, tentang masalah keuangan karena begitu berpengaruhnya ketika kita mau membangun sebuah bisnis itu, bisnis kita mau besar atau kecil tergantung dari pondasi yang sedang kita bangun dan dipersiapkan. Mungkin kira-kira seperti itu ya Pak Khalil ya. Ya, Ya, ini Pak Khalil kira-kira kan banyak yang bertanya, bagaimana caranya bergabung di IIBF? Ada informasi lebih lanjut Pak Khalili? ya, Bisa oke. ditampilkan slide-nya. Siap. Oke. Nah, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Kalau tadi sudah diberi penjelasan tentang masalah finansial literasi, tentang masalah keuangan, bagaimanakah kita mengatur cash flow, bagaimanakah caranya kita membangun bisnis yang kuat secara fundamental, yang pasti itu harus ada yang namanya keuangan. Dan keuangan ini merupakan salah satu ilmu yang sering sekali dilupakan oleh teman-teman pemula, apalagi yang UMKM. Nah, IBF Mojokerto kali ini kita mau mengadakan pertemuan di bulan Oktober. bisa minta kan Pak Khalili ya, itu Ya, di bulan Oktober ya kan. Kita akan dilakukan di bulan Oktober tanggal 15. dan Tepatnya. ini ya pertemuan ini akan dilakukan di Hotel Aston ya, di Hotel Aston Mojokerto dan ketika pertemuan ini tidak hanya langsung selesai dalam satu kali pertemuan, tapi kita akan membahas tentang problem-problem yang sering dihadapi pengusaha-pengusaha ketika membangun perusahaannya. Nah, kan ya. Nah, otomatis bahasanya tidak hanya segi tentang masalah keuangan saja. Jadi kita membahas masalah bisnis masterinya itu bagaimana. How to be debt free jika memiliki utang itu akan kita bahas. Bagaimanakah cara kita pengusaha menentukan dan menyikapi ketika dihadapkan dengan hutang yang besar tetapi penjualan sedang turun. Nah, itu. Lalu seven high potential business. Nah, itu juga akan kita bahas juga. Lalu how to sell salah satu yang penting. Dan kita ada 8 kali pertemuan ya Pak Khalili ya. Ya, 8 betul, kali Mas. pertemuan. Ya, pertemuan ini bukan online tapi pertemuan offline dilakukan di Hotel Aston Mojokerto, dilakukan selama 2 bulan dan pertemuannya ini setiap minggu, satu minggu satu kali berturut-turut selama 2 bulan. Itu ya Pak Khalili ya.
Dan khusus untuk malam ini, harga normalnya itu di harga 3 juta rupiah. Tetapi khusus di malam ini di pertemuan Zoom kali ini, itu ada subsidi menjadi early bird harga 2 juta rupiah untuk 8 kali pertemuan. Mendapatkan apa aja fasilitas yang Anda dapatkan nanti? Yang pertama, kita mengadakan di Hotel Aston. 100% keuntungan tidak ada yang kita ambil karena kita semua adalah pengusaha, dan spirit pertama kali kita mengadakan acara ini adalah apa? Kita menjaring pertemanan dan mempererat persaudaraan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Anda akan mendapatkan apa yang akan didapatkan? Coffee break dan lunch, makan siang. Dan yang ketiga, materi disampaikan oleh 8 kali. Materi yang disampaikan 8 kali materi yang berbeda dengan 8 pemateri, dengan 8 narasumber, dan semuanya adalah pebisnis. Salah satunya pemateri adalah Pak Diki. Nah, nanti kalau yang ingin ketemu, mau ngobrol dengan Pak Diki, owner dari PT DAS, distributor air santri, nanti bisa ngobrol-ngobrol secara offline. Salah satunya, nanti juga ada beberapa pengusaha-pengusaha hebat, ada Pak Runiar, beliau adalah pemilik klinik kecantikan terbesar di Jawa Timur, lalu ada Pak Rusli, pemilik rumah sakit khusus mata juga, dan ada beberapa pemateri-pemateri yang hebat sekali. Dan 8 materi itu akan disampaikan oleh 8 pemateri yang berbeda. Nah, khusus malam ini early bird-nya hanya 2 juta karena kita acaranya itu masih di bulan Oktober. Silahkan amankan seat Anda, hanya membayar DP, nanti bisa di tempo. Yang penting Oktober itu selesai. Mas, kenapa kok harus membayar? Iya, karena kita ini khusus komunitas owner bisnis. Ya. Kalau yang belum memiliki bisnis, saya sarankan jangan ikut karena kita fokus kepada bisnis owner. Akan kita bahas dari awal sampai akhir, dari hulu hingga hilir. Pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang masalah eh, pengenalan IIBF itu apa, fundamental bisnis itu bagaimana, hingga pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 8 pertemuan. Nah itu ya Bapak Ibu semua, 8 kali pertemuan. Ingat, ini di Hotel Aston. Ingat lagi, di Hotel Aston cuma 2 juta rupiah khusus malam ini. Ingat, Hotel Aston ya, bukan hotel bintang 2, tapi Hotel Aston cuma 2 juta, 8 kali pertemuan, pertemuannya setiap minggu, dan dengan 8 pemateri yang berbeda, dengan 8 bahasan yang berbeda. Apa aja bahasannya? Yang pertama ada how to be debt free, bagaimana cara kita membayar hutang dan menghadapi hutang. 7 essential stage, bagaimana caranya kita melihat tahap-tahap bisnis kita sudah sampai mana. Lalu 7 high potential business, 7 potensial bisnis yang bisa kita genjot dalam bisnis kita itu apa aja. Lalu how to sell, bagaimana cara kita menjual. How to fund, bagaimana cara kita mencari pendanaan. Lalu how to operate, bagaimana cara kita mengoperasikan bisnis. Lalu memperbaiki bisnis secara dramatis. Dan yang terakhir, rich formula. Nah, 8 kali pertemuan, ingat teman-teman ya, 8 kali pertemuan di Hotel Aston offline. Waktunya jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nanti jenengan bisa ngobrol-ngobrol semua di sini. Pak Kholili, bisa ditampilkan ini ada teman-teman yang berkomentar nih Pak Kholili. Oke, Harus siap. dari harus dari Jawa Timur atau dari Jawa Timur atau dari Jateng bisa Kak. Dari Jateng bisa Bu, tapi kan kita mengadakannya pertemuan setiap 1 minggu 1 kali Bu. Kalau jenengan ada waktu luang, monggo. Teman-teman bisa di follow up itu ya, teman-teman semuanya. Ya, ini Bisa di follow bisa up. dihubungi 0857 725 75003 ini Pak. Tak tulis di Baik, chat juga. Ini di flyer sudah ada nomornya. oke. Bisa ditulis di kolom komentar Pak Khalili, dibantu ya. Ya, Teman-teman panitia bisa dibantu ya. Juragan Songkok saya daftar. Oke, terima kasih. Monggo silakan daftar. Dan kita mengadakan acaranya tidak hanya khusus untuk Jawa Timur, luar Jawa Timur juga bisa. Karena acara ini yang namanya Beehive ya, khusus untuk owner bisnis. Jika Anda belum memiliki bisnis, tidak kita sarankan.
Kenapa? Karena bahasannya memang bahasa teknis. Takutnya nanti ketika belum memulai bisnis, bisnisnya belum tumbuh, Anda akan kebingungan. Ya, pokoknya kita hanya mencari owner bisnis saja. Dan kita berada di Hotel Aston. Ingat teman-teman semua, Hotel Aston, Anda ketika menginap saja di sana, 1 hari 1 malam mungkin 500 sampai 600 ribu. Tapi ini 8 kali pertemuan, early bird khusus malam ini pendaftar saja, kasih saja uang DP, nanti bisa dibayar tempo, Anda mendapatkan early bird 2 juta rupiah. 8 kali pertemuan, 8 pemateri, dan dengan 8 jenis materi yang berbeda yang bisa diterapkan dan praktikal dalam bisnis kita. Mungkin itu Pak Kholili, ada tambahan atau cukup? Teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang dari luar Jawa Timur bisa, monggo. Yang dari Jawa Tengah juga bisa. Ya, kira-kira berapa Mas untuk DP malam hari ini supaya mendapatkan early bird-nya Mas? Early bird kita cukup apa namanya 300 ribu bisa. Yang penting nanti 300.000. ketika memang ketika mau acara harus lunas. Karena kita memang apa? Karena kita memang komunitas pengusaha Muslim, jadi diharuskan harus tanggung jawab dan berkomitmen. Mungkin itu sih Pak Kholili. Ya, baik-baik. Oh ya Mas, tanggal 13 itu juga ada offline Mas. Oh ya, bisa ditampilkan Juragan Songkok setiap hari apa? Kita setiap hari Rabu, Bapak. Tiap hari Memang GF Sabtu. ini kita adakan di hari Rabu, gitu, di hari Rabu. Oh ya, teman-teman semuanya, jangan jika Anda masih ragu untuk ikut dan belum mengenal IBF itu seperti apa. Nah, kita ada ya, Mojokerto Business Series ini diisi oleh Bapak Rusli. Nah, Pak Rusli ini beliau owner rumah sakit mata, ya kan? Owner rumah sakit mata, cabangnya sudah berapa Pak? 9 atau 10 ya. Nah, beliau akan mengisi 7 High Potential Business. Itu di Hotel Aston juga di Mojokerto. Early bird-nya khusus malam ini cuma 200 ribu rupiah. Jika Anda masih ingin mengetahui, saya masih belum yakin ini tentang IBF bagaimana. Oke, kita kopdar saja, kita ketemu saja sama kita-kita semua, sama panitia semuanya di acara MJBS, Mojokerto Business Series dengan Bapak Rusli, pematerinya. Menangkap peluang meningkatkan omset. 7 High Potential Business. Mungkin itu beliau adalah pemilik rumah sakit mata, khusus mata. Nah, ini. Acaranya setiap hari apa, Mas? Acaranya setiap hari Rabu. Mas, kenapa kok harus hari aktif? Karena memang salah satu cara kita untuk mensortir ya, Bapak Ibu ya, untuk memilah-milah antara business owner dan pegawai. Kalau kita taruh di akhir pekan, mungkin banyak pegawai yang ikut. Ini memang kita sengaja ditaruh di weekday, biar banyak pengusaha business owner yang bisa ikut. Mungkin itu. Karena kan kita memang IIBF ya, Indonesian Islamic Business Forum. Nah, untuk teman-teman yang masih belum yakin dan mau berkenalan dengan kita, IIBF Mojokerto itu seperti apa? Monggo silakan ikuti MJBS. Tapi mungkin ketika jenengan ikut MJBS, lalu daftar, tidak bisa mendapatkan early bird ya. Jadi early bird untuk Bewin 8 kali pertemuan khusus pendaftaran malam ini saja. Mungkin itu. Mas, ada nggak paling tidak setelah 8 kali pertemuan itu kita nanti kan mungkin tanya-tanya sesuatu. Ada nggak pendampingan Mas dalam bisnis Mas? Oh ya, jadi begini teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi memang di IIBF itu memang fokusnya adalah membangun pengusaha yang berkarakter, ya kan, dan berkaliber, memiliki kemampuan dan knowledge yang setara dengan para konglomerat-konglomerat atau mungkin keturunan-keturunan Tionghoa atau Chinese, ya kan ya. Nah, itu memang kita bangun di masalah knowledge-nya. Nah, setelah 8 kali pertemuan, ini yang paling penting. Nanti kita tidak hanya sekedar selesai acara lalu keluar, tidak. Akan kita bentuk yang namanya leader forum. Leader forum itu adalah forum internal berisi 5 sampai 7 orang, berisi seluruh owner yang sudah mengikuti full 8 kali pertemuan
nanti akan kita buatkan leader forum. Nah, leader forum ini isinya nanti kita akan membahas tentang masalah visinya itu apa, targetnya itu apa, lalu komitmennya itu bagaimana, ya kan? Sudah sampai taraf mana rencana kemarin yang sudah dijalankan, evaluasinya bagaimana, dan 7 anggota ini itu tadi yang tergabung dalam leader forum semuanya adalah pengusaha dan akan kita sesuaikan dengan potensi dan omset bisnisnya masing-masing. Nah, mungkin itu. Dan di setiap leader forum itu ada yang namanya fasilitator, ya. Nah, fasilitator ini nanti yang akan memfasilitasi, bukan mentor ataupun coach, ya. Bukan pendamping juga, tapi fasilitator. Jadi beliau ini nanti yang akan memfasilitasi ketika anggota leader forum ini nanti umpamanya, Mas, saya kepingin ini, kira-kira saya studi bisnis ke Bapak Rusli atau ke Bapak Diki karena bisnis saya sudah skala 10M, 15M. Saya mau lebih besar lagi, bisa. Nah, itu kita namanya fasilitator. Setiap leader forum ada satu fasilitator. Nah, mungkin itu Bapak Kholili. Ya, Pak Kholili eh, ada yang langsung bayar sekarang ya? Ya, udah dibales ya. ya sudah siap. Siap. Oke. Ada Mas Alfa, yang ditanyakan ini Pak mungkin Kholili? mungkin teman-teman bisa screenshot ya Oke. nomor dari admin. Barangkali mungkin hari ini masih belum. Jadi peluang untuk ikut Beehive itu kan sampai akhir bulan, Mas. Ya, Ya, betul. ribetnya sampai akhir bulan. Ya. Betul. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa screenshot nomor admin ini, oke. Barangkali hari ini masih belum, mungkin besok ya untuk daftar. Gitu nih Mas, G. Baik, baik, baik. Oke, mungkin itu saja Bapak Kholili sama Bapak Diki. Terima kasih atas waktunya, ya kan? Semoga ilmu-ilmu yang dibagikan bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi jenengan khususnya sekeluarga dan kita semua sebagai keluarga besar di IIPF di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya sebagai penutup. Kita tunggu dalam satu keluarga besar IBF. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau kita tidak mau berubah dari hal yang terkecil, apakah mau dirubah oleh keadaan? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Terima kasih. teman-teman semua. Ya. Mas tadi ada yang nanya ya? Oke, gimana Mas? Ada yang nanya sebaiknya untuk keuangan itu dipegang sendiri atau orang lain katanya. Ini dari Ibu Triwahyuni. Bapak atau Ibu Itu nanti akan Triwahyuni? dibahas ketika di acara ya. Akan Oh, di, siap, 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 di siap. acara Berarti nanti dikit ya ada MDBS pertanyaannya ya. ya. Ya, Mojokerto Business Forum atau nanti bisa ketemu ketika kita Beehive. Ini tuh. Siap, siap, siap. Dikip dulu ya pertanyaannya ya. Ya, Disimpan, mungkin itu aja, nanti Bapak. bisa ditanyakan ketika offline. Baik. Cukup, Pak Khalili. Oke, matur nuwun, Oke, sedanten. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih Mas Diki, Mas Ya, Aufa. Terima kasih. Pamit ya. Ya, Assalamualaikum. ada closing statement nggak Mas? Sudah ada, wis hebat. Oh, sudah. Semuanya. Baik, Kasih baik. Terima kasih nanti. teman-teman Oke. semuanya. Oke. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah ya. Kita istighfar 3 kali, kemudian membaca kafaratul majelis. Kemudian kita close. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Kita close ya. Oke, ini.
Tapi ada satu gitu. Jadi knowledge itu penting. Knowledge, pengetahuan yang hari ini Anda dikasih knowledge itu, tapi yang sangat menentukan di sini namanya attitude, perilaku, mentalitas, cara pandang, baru skill. Skill itu dilatih pelan-pelan. Gitu. Nggak ada skill semua. Orang yang hebat, juara tinju, juara, semua latihan. Orang ngomong di depan udah jago ngomong, begitu dia mau ngomong latihan. Kalau kalian pikir saya tahu dan selesai urusan saya, you are daydreaming. Lagi ngimpi di siang bolong. Kalau pengetahuan itu yang menentukan sukses seorang, maka orang paling sukses itu pustakawan. Dia yang baca duluan sebelum ditaruh di rak itu. Baca dulu. Enggak juga, tetap aja pustakawan gitu. Tapi ada satu gitu. Jadi knowledge itu penting. Knowledge, pengetahuan yang hari ini Anda dikasih knowledge itu, tapi yang sangat menentukan di sini namanya attitude, perilaku, mentalitas, cara pandang, baru skill. Skill itu dilatih pelan-pelan. Gitu. Enggak ada skill semua. Orang yang hebat, juara tinju, juara, semua latihan, Pak. Orang ngomong di depan udah jago ngomong, begitu dia mau ngomong latihan. Kalau kalian pikir saya tahu dan selesai urusan saya, you are daydreaming. Lagi ngimpi di siang bolong. Kalau pengetahuan itu yang menentukan sukses seorang, maka orang paling sukses itu pustakawan. Dia yang baca duluan sebelum ditaruh di rak itu. Baca dulu. Enggak juga, tetap aja pustakawan gitu. Tapi ada satu gitu. Jadi knowledge itu penting. Knowledge, pengetahuan yang hari ini Anda dikasih knowledge itu, tapi yang sangat menentukan di sini namanya attitude, perilaku, mentalitas, cara pandang, baru skill. Skill itu dilatih pelan-pelan. Gitu. Enggak ada skill semua. Orang yang hebat, juara tinju, juara, semua latihan, Pak. Orang ngomong di depan udah jago ngomong, begitu dia mau ngomong latihan. Kalau kalian pikir saya tahu dan selesai urusan saya, you are daydreaming. Lagi ngimpi di siang bolong. Kalau pengetahuan itu yang menentukan sukses seorang, maka orang paling sukses itu pustakawan. Dia yang baca duluan sebelum ditaruh di rak itu. Baca dulu. Enggak juga, tetap aja pustakawan gitu. Tapi ada satu gitu. Jadi knowledge itu penting. Knowledge, pengetahuan yang hari ini Anda dikasih knowledge itu, tapi yang sangat menentukan di sini namanya attitude, perilaku, mentalitas, cara pandang, baru skill. Skill itu dilatih pelan-pelan. Gitu. Enggak ada skill semua. Orang yang hebat, juara tinju, juara, semua latihan, Pak. Orang ngomong di depan udah jago ngomong, begitu dia mau ngomong latihan. Kalau kalian pikir saya tahu dan selesai urusan saya, you are daydreaming. Lagi ngimpi di siang bolong. Kalau pengetahuan itu yang menentukan sukses seorang, maka orang paling sukses itu pustakawan. Dia yang baca duluan sebelum